Bapak Insinyur Joko Hartanto Komara. Dengan Joybis hatiku senang, hatiku senang, hatiku senang. Bersama Joybis selalu senang, kita semua pasti selalu senang. Oke, terima kasih. Dengan Joybis hatiku. Kebetulan lagu ini baru jadi tadi malam, jadi jadi hari ini adalah perdana. Jadi Bapak Ibu adalah orang pertama yang mendengarkan lagu ini langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sekarang apa siang ya? Selamat siang. Apa kabar? Senang. Wih, luar biasa. Saya ucapkan selamat datang di Joybis. Saya dengar ini dari mana-mana ya, dari Garut, dari Bandung, dari Subang, dari Cianjur, dari Ciranjang. Dari Brebes, dari Tegal, Purbalingga. Brebes, priben kabare? Apik ya. Oke, jadi hari ini yang baru pertama kali hadir di ruangan ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Tadi berarti dari rumah jam berapa tuh ya? Masih matahari masih gelap ya, masih tenggelam tidurnya di mobil ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Ibu semua. Oke, kita masuk ya ke materinya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ke belakang ditulis The Answer for You. Ya itu adalah tagline kita ya, Joybis The Answer for You. Apa maksudnya The Answer for You? Jawaban untuk Anda gitu. Nah, sebelum kita masuk ke situ kita harus tanya dulu tuh, sebenarnya untuk apa sih Anda bergabung dengan perusahaan MLM? Jadi Bapak Ibu join tuh sebenarnya apa sih yang dicari? Nah ini harus direnungkan dulu nih. Apa sih yang sebenarnya Anda cari? Apakah join cuman ikut-ikutan? Atau ya daripada nganggur di rumah? Atau karena uang? Atau apa itu? Atau impian, atau tujuan. Nah ini yang penting. Dan kadang justru yang penting ini kita lupa, betul nggak? Coba kalau Bapak Ibu naik taksi, ditanya sama sopir taksinya, mau kemana Bu? Wah nggak kepikir saya kemana, yang penting jalan lah. Kalau Anda jadi sopir, dapat penumpang begitu, pusing nggak Anda tuh? Pusing, bingung ya kan? Nah, perusahaan MLM itu ibaratnya kendaraan. Kalau kita lihat ya, pesawat itu ternyata jarak tempuhnya beda-beda, tergantung pesawatnya ya. Semakin besar pesawat itu semakin tinggi terbangnya. Jadi kalau yang rendah, yang pakai baling-baling itu terbangnya rendah. Semakin besar semakin tinggi. Nah semakin tinggi itu semakin tidak ada turbulence. Turbulence yang goyang di bawah kan itu goyang-goyang karena anginnya lebih kencang. Yang di atas itu lebih tenang. Makanya kalau naik pesawat yang besar itu di atas nggak goyang. Lebih enak. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak tempuhnya juga lebih jauh. Nah kalau Bapak Ibu mau milih perusahaan MLM ya harus tahu ini jenis-jenis. Ya kayak gimana? Ini mau membawa ke kita itu sampai mana gitu. Jangan sampai join money game gitu ya. Itu bahkan penjaranya 12 tahun. Dan itu begitu keluar penjara lagi, keluar penjara lagi. Karena apa? Yang ini dituntut oleh korban yang daerah sini. Begitu keluar dituntut lagi korban daerah sini. Masuk lagi korban lagi dari sini. Makanya orang yang saya berhasil akhirnya jadi inkrah putusannya, kabur itu. Daripada di penjara seumur hidup, kabur dia akhirnya. Ya bisa tahu sendiri ya kenapa bisa kabur gitu. Iya. Jadi apa sih money game? Money game itu adalah uang yang masuk itu tidak beranak sama sekali, tidak menghasilkan apa-apa. Jadi untuk bayar bonus itu dari mana? Ya dari setoran orang yang masuk kemudian, iya. Itu padahal kan uang itu adalah modal, uang itu adalah kewajiban. Yang benar kan
uang masuk, produktif, beranak gitu ya. Anaknya yang dibagikan, bukan bapaknya yang dibagikan. Itu baru benar. Kalau bapaknya yang dibagikan kan berarti modalnya yang dibagikan. Modal itu kan kewajiban, bukan profit. Jadi udah pasti buntung. Dan money game itu sama sifatnya kayak judi. Orang judi nggak ada yang niatnya saya mau judi, niatnya apa? Supaya kalah. Nggak ada gitu. Orang judi pasti niatnya menang, betul nggak? Tetapi pada saat dia menang berhenti nggak? Enggak. Nanti naik lagi, nambah lagi, naik kan? Bener kan kalau berhenti tadi nggak dapet, naik lagi. Begitu naik turun, dia berhenti nggak? Dia bilang nanti kalau naik lagi turun, waduh tadi untung yang tadi hilang dong. Jadi pokoknya kalau sampai untung yang tadi saya berhenti. Coba lagi turun, kena modal. Begitu kena modal berhenti nggak? Enggak kan? Kalau nggak lanjut modalnya hilang dong. Modalnya katakan 10 juta udah rugi 4 juta. Jadi sisanya 6 juta. Lanjut nggak? Lanjut. Kalau nggak 4 jutanya hilang kan? Terus akhirnya kapan dia berhenti? Waktu dia 0 berhenti nggak? Cari utangan kan? Karena kalau misalnya saya nggak lanjut, 10 juta saya hilang. Saya harus utang kan untuk mengembalikan 10 juta. Pokoknya 10 juta balik, udah deh, stop. Bablas kan? Sama juga money game. Kalau mau untung join di awal. Begitu join di awal, untung ada kerakusan nggak? Mau nambah nggak? Nambah. Sama waktu Triple M, MMM, Mahfrodi Mandrial Money Box. Waktu itu saya di Apli, saya kejar, kebenaran kantornya di Bandung, kantor leader itu. Saya ke Bandung, pura-pura mau join, saya suruh orang, bukan saya dikenal, ketakutan mereka saya datang. Jadi saya suruh orang Apli datang ke sana, join, terus dia bilang gini, Pak jangan join sekarang Pak, udah mau scam ini. Dulu mah nggak ada istilah scam, udah mau ambruk. Scam kan ya baru kemarin lah, istilah robot trading kemarin baru ada istilah scam. Dulu mah bakalan udah mau meledak nih, udah. Jadi money game itu ibaratnya kayak ada sumbu yang akan meledak. Jadi downline saya udah untung 600 juta. Dia ngomong sekali lagi aja. Masukin 1,5 M. Bubar. Karena ya MMM itu kan kita masukin dalam waktu seminggu kembali. Misalnya kita masukin 10 juta dalam waktu seminggu, untung 3 juta tuh dibalikinnya 13 juta, jadi modal balik. Jadi pikir masa seminggu jebol sih? Udah 1 M, 1 minggu itu dia deg-degan lah nggak bisa tidur, jebol beneran. Nah itulah. Dan waktu di MMM itu ada orang datang ke saya, konsultasi. Pak menurut Bapak, ini saya join nggak? Ini money game gini. Tapi kan ini bagus Pak kayak gini. Enggak, jangan. Oke Pak, saya nurut, saya nggak join. Kemudian 3 bulan, sekitar 3 apa 5 bulan ya, saya lupa. Datang lagi, marah-marah sama saya. Gara-gara Bapak melarang saya. Nih orang yang ngajak saya tadinya naik motor sama kayak saya, udah naik mobil sekarang dan punya apartemen. Kalau Bapak nggak menghalangi saya juga udah sama seperti mereka, udah naik mobil dan ya tidur di apartemen. Dan saya nggak bisa ngomong apa-apa karena uangnya nyata, real, betul. Terus kemudian setahun kemudian datang lagi. Terima kasih Pak, untung Bapak waktu itu ngelarang saya. Orang yang kemarin sponsori saya ternyata itu cicilan, ditarik semua, mobilnya ditarik, apartemennya ditarik, sekarang juga lagi dikejar-kejar downline-nya karena udah scam. Dia kan yang suka banci tampil di panggung, halo gitu kan. Ini dia berarti uang saya ada di dia. Jadi dia ke rumahnya disatronin orang banyak, sekampungnya dia juga banyak yang kena. Dia kabur, pulang-pulang rumahnya udah jadi tanah. Udah hancur karena kan di sini kan ada orang-orang Madura yang kalau ada rumah tua dibongkar, ya terima bongkaran 200 juta, 300 juta kan lumayan. Ya udah dibongkar, dapat 200 juta dibagi-bagi. Mau lapor apa coba?
Itu masih mending loh kisahnya begitu. Ada yang bunuh diri, ada yang ini, betul nggak? Kalaupun Anda menang nih money game, itu udah pasti uangnya orang yang buntung. Karena kan tadi kan Anda dibayar dari setoran orang, bukan karena ini beranak, bukan karena ini ada profit, tetapi karena memang mengorbankan orang. Dan Tuhan itu adil, betul kan? Uang panas, uang jin dimakan setan, uang setan dimakan iblis. Ada aja tiba-tiba sakit, tiba-tiba ini, tiba-tiba tabrakan, tiba-tiba ini, hilangnya cepat gitu. Ya. Jadi hati-hati, kendaraannya mau kemana. Jadi sebelum Anda memilih kendaraan, yang pertama Anda harus tahu adalah mau kemana. Kan sebelum naik pesawat, sebelum Anda beli tiket pesawat kan harus tahu kemana dulu. Itu yang paling penting. Dan banyak orang lupa. Menjalankan bisnis ini nggak lupa. Malah ini yang paling penting malah lupa. Apa yang Anda cari? Apakah yang Anda cari cuma uang banyak? Uang banyak, money game uangnya banyak loh. Terus jodoh, nah, ada yang cari jodoh loh datang. Di toilet ngomong, kamu mau jadi? Enggak lah, saya mau cari yang ganteng-ganteng yang bisa Royal Crown Ambassador, kita pacarin. Ada. Membangun aset untuk menghasilkan passive income. Mana yang Anda cari? Nah, misalnya Anda memang mencari ini, kalau mencari duit mah banyak ya, di mana-mana mah bisa ya. Cuman duit yang berkelanjutan atau enggak gitu. Nah, ibaratnya ya, tujuan untuk mencari aset itu ibaratnya Dubai. Ya, Dubai. Kenapa saya Dubai itu dianalogikan sebagai sesuatu yang indah atau freedom? Karena Dubai itu nggak ada pajak. Jadi kalau Bapak Ibu warga Dubai, nggak ada pajak, Pak. Rumah sakit gratis, sekolah gratis, dan rumah sakit gratis itu benar-benar gratis. Dan di Eropa juga ada yang gratis, tetapi pas-pasan, dan kalau misalnya nunggu pun nggak di follow up. Kalau di Dubai benar-benar di follow up, benar-benar ini Pak kurang. PPJS saja udah bersyukur ya. Di sana gratis, dan gratis nggak usah nunggu-nunggu kayak di PPJS. Jadi ibaratnya misalnya Bapak Ibu naik pesawat tujuannya ke Dubai. Pasti Anda harus tujuannya ke Dubai. Jangan sampai salah Bapak Ibu naik pesawat yang ke Korea Utara. Perang segala macam di sana. Atau lagi ke Ukraina atau ke Rusia. Karena Bapak Ibu, yang penting naik pesawat kan Pak. Masuk, ternyata ke Korut. Kan kayak banyak kan, yang penting ikut-ikutan MLM. Ternyata money game, ternyata. Ya karena ini ya, saya itu memverifikasi perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan baru yang mau mendapatkan izin, itu harus diverifikasi oleh APLI. Dan saya sejak tahun 2007 sampai ya sekarang sih saya udah mulai pensiun, saya sekarang udah jadi Dewan Pembina APLI. Jadi dulu tuh saya melihat macam-macam MLM, macam-macam marketing plan, dan saya harus segera paham. Dan saya harus bisa tahu ini arahnya kemana. Dan banyak ya owner yang arahnya itu sebenarnya nggak baik-baik semua. Gitu. Ya kayak tadi pesawat ya, nggak semuanya ke Dubai ternyata. Banyak yang ke Singapura ngapain? Dagang, jadi dipaksa jualan mulu. Ke Singapura tuh pesawat. Kalau misalnya yang tadi ya, money game ya ke Korea Utara. Ya. Atau yang cuma senang-senang doang ya. Hati-hati. Dan pastikan kendaraan itu dapat mengantarkan Anda selama sampai tujuan. Nah sekarang kan gimana sih Pak kiatnya untuk bisa mencari kendaraan, betul nggak? Ini kan kiatnya harus tahu kan gimana sih? Nah untuk memilih perusahaan MLM yang benar, ciri-ciri yang pertama adalah nahkodanya. Ownernya, nahkodanya itu harus kompeten atau enggak? Ya pengalamannya luas nggak dalam memimpin perusahaan MLM, bukan memimpin perusahaan kontraktor. Ada saya memverifikasi. Saya selalu tanya ownernya, kan ownernya harus datang. Bapak punya pengalaman di MLM? Enggak. Saya punya pengalaman kontraktor. Kontraktor sukses di sini. Umurnya cuma 1 tahun perusahaannya. Jebol karena ini beda. Kemudian jangan percaya omongan orang. Lidah kan tidak bertulang, betul nggak? Ini track recordnya. Bagaimana sih cara ngecek track record? Kebetulan sekarang ini jejak digital tuh nggak hilang, betul nggak? Nah, coba Bapak Ibu ke Google,
tulis Joko Komara, track recordnya gimana? Ngambilin orang, utang bawa kabur, apa enggak? Kelihatan di situ. Kemudian ngerti nggak tentang industri penjualan langsung? Kenapa nahkoda itu sangat penting? Ciri-ciri ini sangat penting karena yang menentukan produk, menentukan arah marketing plan, menentukan kebijaksanaan perusahaan, menentukan arah mau di mana, bawa ke Korea Utara atau mau ke Dubai, ini nahkoda. Jadi ini yang paling utama. Yang harus Bapak Ibu cerewetin pertama kali, bukan produknya, bukan marketing plan-nya, nahkodanya. Nih pesawat katanya ke Dubai nih, padahal di tengah jalan ntar muter ke Korut. Jangan sampai ya. Lihat dari sininya. Terus budaya perusahaannya ada nggak? Kalau di Joybis budaya perusahaannya yang utama. Apa itu budaya perusahaan? Senang! Betul. Itu budaya Joybis. Kenapa? Kan orang ngomong gini, bekerja keras, sukses, baru bahagia, betul? Selama ini kita diajarkannya begitu, tapi itu sebenarnya salah. Yang benar adalah senang dulu, bahagia dulu. Karena sebenarnya senang itu cuman keputusan. Cuman keputusan, betul nggak? Jadi kalau kita punya budaya bersyukur, maka kita akan selalu senang. Jadi senang bukan tergantung keadaan, tergantung bagaimana kita mencerna setiap kejadian yang kita alami. Sebenarnya budaya ini budaya nenek moyang kita, budaya Jawa. Orang Jawa itu nggak pernah rugi. Untung terus, waktu dia bangkrut dia bilangnya apa? Waktu perusahaannya bangkrut, untung utangnya nggak banyak. Waktu dia tabrakan motornya hancur dia ngomong apa? Untung selamat. Iya, waktu tabrakan kakinya kena gimana? Untung cuman kakinya, bukan lehernya. Waktu tabrakan mati dia ngomong apa? Untung mati. Coba kalau hidup cacat seumur hidup, jalannya ngesot belum kawin. Artinya apa? Artinya dia selalu bisa bersyukur apapun kejadiannya, betul? Jadi kan sebenarnya itu hanya keputusan. Bahagia, senang itu keputusan. Nah, kalau memang susah mengontrol hati, ya udah kontrol omongannya dulu. Karena omongan dan sikap tubuh itu mempengaruhi suasana hati, betul nggak? Itulah kenapa tentara pakai seragam. Karena walaupun dia lagi lemes pakai seragam tentara, jalannya beda. Orang yang sama pakai sarung, jalannya gimana? Artinya kalau suasana hati susah dikontrol, ya udah ngomong dulu. Walaupun lagi sedih nih Pak, lagi sedih nih Pak. Senang, 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 senang. Lama-lama senang loh. Betul? Dan kalau kita senang, kita ngerekrut orang pun orang pengen Pak mau gabung sama kita, betul nggak? Coba kalau kita ngerekrut orang, ini harus gabung nih. Kalau nggak gabung utang nggak kebayar. Mukanya kan muka susah kan? Dan entah gimana auranya nular gitu. Muka susah dan orang nggak mau deket-deket sama orang susah. Hanya orang tua kita aja yang mau deket-deket dengan kita waktu susah. Orang lain mah kagak. Makanya budaya kita kuat, joy. Produknya unggul dan repeat ordernya tinggi. Tadi udah dijelaskan ya, sangat baik sekali oleh Pak Indra. Tepuk tangan dulu untuk Pak Indra. Ya karena produk yang unggul itu berarti kualitasnya bagus. Karena banyak di MLM di luar sana itu produk cuman kedok aja untuk menarik dana dari masyarakat. Jadi produknya itu hanya alasan aja. Sehingga orang yang beli produk itu hanya karena mau bonusnya. Wah kalau kayak gitu mah nggak panjang umurnya. Nggak akan bisa passive income. Gitu. Harus produknya unggul dan harus repeat ordernya tinggi. Kalau nggak repeat order gimana? Ya jual device tuh yang mesin segala macam. Ya beli udah nggak akan beli lagi kan. Berarti kita cari pembeli terus dong, nggak cari pelanggan. Kalau pelanggan kan orang yang udah asik, udah percaya beli lagi. Gitu. Kemudian apa? Marketing plan-nya harus sederhana dan mudah diikutin orang. Kalau marketing plan-nya banyak syarat, harus ini, harus itu, harus ini. Ya memang begini. Pemikiran kenapa sih banyak owner yang ngasih syarat harus ini, harus ini, harus itu. Itu tujuannya adalah untuk supaya omset itu bukan cuman
Oh, tepuk tangan dulu dong untuk partner saya Pak Rudi. Saya baru sadar. Iya nggak kerasa. Beliau sebelum saya jadi partner dengan Pak Rudi, saya udah 9 tahun udah kenal karena beliau adalah wakil saya di APLI, wakil ketua umum APLI. Dan kalau kita ikut organisasi yang non-profit, kita bisa tahu karakter orang di situ. Ya. Oke, balik lagi mana tadi? Marketing plan itu kenapa sih owner pengen orang lama itu belanja? Karena kalau orang baru terus yang belanja, ya kita marketing plan-nya sapi perah ya, harus cari orang baru, terus kapan bisa pensiunnya. Ada juga kan MLM binary yang nggak ada tutup poin sama sekali, dan nggak dipikirin supaya repeat order gitu. Itu juga nggak benar. Artinya marketing plan itu bercerita tentang kerja rodi, terus-terusan cari orang baru terus sampai kapan. Yang benar kan orang baru join, orang lama juga belanja, betul nggak? Itu yang paling benar. Cuma bagaimana pendekatan supaya orang lama itu belanja? Nah, cara dulu adalah menggunakan cara hukuman, punishment. Pendekatannya pendekatan hukuman, pendekatan punishment. To point. To point itu sebenarnya kan pendekatan hukuman, didekatkan kepada sengsara, betul nggak? Karena kan kalau misalnya nggak tupo, bukan dihukum loh. Bukan dihukum 50%, bonusnya bukan cair 50%, tapi 0. Jadi itu kan hukuman, bukan peringatan. Kalau peringatan kan, ayo bonusnya 50%, itu peringatan. Tapi kalau 0, hukuman. Harusnya pendekatan hukuman, logikanya harusnya sakti, betul nggak? Karena otak itu 20% mengejar nikmat, 80% menghindari sengsara. Sehingga pada saat didekatkan kepada sengsara, harusnya dia tiba-tiba jadi kreatif gitu. Yang nggak kepikir jadi kepikir. Itu teorinya. Kenyataannya, saya ada di perusahaan itu 15 tahun yang ada harus tutup poin. Ternyata efektivitasnya cuma 7-12%. Berarti nggak efektif, betul nggak? 7-12%. Apalagi kalau ada target-target yang harus dipenuhi, kalau nggak dihukum lagi. Target lagi, dihukum lagi. Berarti yang bisa qualified orang-orang hebat saja dong. Orang-orang yang hebat. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda bisa qualified, berapa lama? 1 tahun bisa? 2 tahun bisa? Bagaimana kalau seumur hidup? Kalau seumur hidup nggak bisa? Anda yang hebat aja seumur hidup nggak bisa, apalagi yang donen Anda. Jadi harus punya marketing plan yang orang biasa aja bisa, asal dia mau. Itu yang paling penting. Kalau orang biasa bisa, maka akan semakin banyak jaringan kita. Karena prinsip utama suatu jaringan yang kuat, marketing plan-nya adalah si kecil harus hidup dengan mudah. Jadi harus bisa diikuti, sederhana dan mudah diikuti orang biasa, bukan orang luar biasa. Karena orang luar biasa itu sedikit. Orang biasa banyak. Dan kalau orang biasa semua bisa ikut, artinya kita besar. Kalau si kecil besar, si sedang besar, si sedang besar. Si besar, besar. Kalau si besar, besar, perusahaan besar. Jadi pola pikir saya, bagaimana menyukseskan perusahaan? Yaitu menyukseskan Bapak Ibu. Dan terutamanya menyukseskan si kecil. Bangsa yang sejahtera. Nah, sekarang saya mau tanya, bangsa itu yang terkecil dari bangsa itu apa? Keluarga. Tapi sebenarnya keluarga ada yang lebih kecil lagi, individu. Nah, kalau individunya sejahtera, otomatis seluruh bangsanya sejahtera. Kesehatan, yang paling kecil apa dari kesehatan? Organ lever itu nomor 2 terbesar. Organ apa lagi? Nah, yang terkecil apa? Sel. Nah, kalau selnya sehat, otomatis tubuhnya sehat. Nah, sama juga jaringan kita yang terkecil siapa? Orang yang biasa tadi kan. Orang yang biasa yang mau kerja. Kalau orang nggak mau kerja, mah ya susah lah ya. Berdoa aja jadi anaknya orang kaya atau kawin sama orang kaya. Itu aja nggak selamanya ya. Jadi orang kaya juga bisa jadi miskin gitu kan. Nah, kalau si kecil bisa hidup, otomatis jaringannya sehat, otomatis perusahaannya sehat.
Begitu pemikirannya. Karena saya mencintai bisnis ini, kenapa? Karena di bisnis ini adalah membantu orang lain sukses, baru Anda sukses, betul nggak? Seorang guru di sini dibayar kalau muridnya sukses. Coba kalau guru-guru di luar sana dibayar kalau muridnya sukses, gurunya cerewetnya minta ampun, kayak upline Anda kan, telepon ini, udah ini belum, udah ini belum. Jadi sebenarnya bisnis ini luar biasa, makanya saya mencintai bisnis ini. Udah gak terasa tiba-tiba 30 tahun. Jadi marketing plan yang sederhana harus jelas, kenali marketing plan ini bercerita tentang apa. Ini yang paling penting, marketing plan ini bercerita tentang apa. Mau dibawa kemana Anda dengan marketing plan tersebut? Ya banyak saya lihat marketing plan itu ternyata marketing plan sapi perah. Jadi harus kerja terus, cari orang baru terus. Kemudian marketing plan hukuman. Marketing plan apa lagi? Ada kan orang yang saya suka geleng-geleng kepala. Udah dapat bonusnya keringetan. Untuk mencairkan bonusnya harus keringetan lagi. Anda kan perusahaan yang begitu? Jadi 50% bentuknya e-wallet. E-wallet itu harganya nggak bisa dicairkan. Hanya dicairkan kalau Anda mensponsori. Kalau Anda maksa mau nyponsori, oke, harganya satu unitnya itu 10.000. Kalau dicairkan, tapi kalau Anda mensponsori, unitnya harganya 17.000. Lah, itu kan curang-curangan. Itu berarti Anda mau dibawa mana? Anda mau dibawa ke jadi sapi perahnya perusahaan. Makanya setiap pelajari marketing plan, bukan jangan dilihat duitnya doang, tapi mau diarahin kemana? Ini cerita tentang apa marketing plan ini? Mau dibawa kemana kita ini? Itu yang penting dari marketing plan. Setiap saya mau verifikasi, saya langsung memahami ini mau kemana. Apakah melanggar perundang-undang atau enggak. Ya. Kemudian apa? Strategi membangunnya mudah atau enggak? Gampang diikuti enggak strateginya? Kalau hanya orang-orang luar biasa aja, wah capek. Apalagi mainnya jadi dipaksa kita jadi sniper, waduh capek. Sampai berapa lama kita bisa bertahan? Nah, apakah punya support system yang membangun manusianya? Ada nggak? Karena sebenarnya jaringan kita ini jaringan apa sih? Jaringan manusia. Jadi kita harus bangun manusianya. Manusia itu bergerak karena apa? Karena pola pikirnya. Makanya harus dibenarkan dulu pola pikirnya. Karena pikirannya itu yang akan memimpin tindakannya. Makanya, oke saya ngomong tentang SDM sedikit aja ya. Gini, Jepang sama Indonesia kayak mana? Kalau bicara secara kekayaan alam, kalau bicara tentang Tuhan paling sayang antara Indonesia sama Jepang, Tuhan sayang Indonesia kan? Lagunya apa? Kolam susu. Tongkat dilempar jadi tanaman, penduduknya banyak, terus tambang minyak di mana-mana, tambang emas di mana-mana. Dibandingkan dengan Jepang, udah negaranya kecil, miskin, gempa, tsunami lagi. Dibom lagi Hiroshima 2 kali. Bandel ya, anak kecil menjajah dunia. Tapi sekarang ini maju mana Indonesia sama Jepang? Jepang lebih maju. Kita utang sama Jepang. Harusnya kan kita yang kaya, kita ngutangin Jepang. Kenapa kita yang ngutang sama Jepang? Nah pertanyaannya adalah apa yang dimiliki Jepang yang kita tidak miliki, di mana itu lebih berharga dari seluruh emas kita, seluruh tambang nikel kita, seluruh apapun yang kita miliki. SDM-nya. Dan jaringan di network MLM ini apa yang terpenting? Manusianya, pola pikirnya. Nah ini jarang MLM yang mempunyai ini. Sehingga ibaratnya pesawat ya meledak cepat. Karena justru cobaan terbesar di mana? Pada saat sukses. Orang sombong semua kan? OKB semua kan? Iya orang kaya baru gimana sih laganya? Jalannya kan begini kan. Minggir lo. Kalau nggak minggir gua beli lo. Sama emak-emak lu sekalian gua beli. Orang kaya baru kan gitu kan. Udah sombong begini ya. Padahal sombong adalah akar kejatuhan. Jatuhnya kenceng. Makanya kalau nggak punya support system, waduh. Anda jalan di sini hidup. Jalan di sini, ini mati. Jalan lagi ke sini. Ini hidup, ini mati. Capek. Betul. Orang yang ada sistemnya aja kadang nggak begitu, kalau sistemnya belum terinstall. Kalau nggak ada sistemnya, udah kayak main piring Cina, goyang sini, goyang sini, goyang sini, yang sini udah wak, wak, wak.
Apalagi yang bisa cuma orang hebat doang. Wah, lebih parah lagi lah. Nah, lanjut. Kekuatan modalnya. Bapak Ibu kebetulan nih datang di sini. Ini gedung ini milik sendiri. Kita nggak nyewa. Ada 3 ruko kan ini kan ini 1 ruko, 2 ruko, 3 ruko kan papan ini 1, 2, 3. Ini milik sendiri. Jadi kekuatan modal kita banyak kan MLM pertama pasti kontrak kan. Kontraknya juga nggak karuan yang siap kabur lah. Padahal omsetnya udah tinggi tapi kantornya tambalan sana tambalan sini gitu. Ya karena niat, makanya nakoda ini yang paling penting. Ini yang menentukan semuanya. Nah, akhirnya lahirlah Joybis ini. Joybis ini lahir gimana sih? Kenapa saya buka Joybis? Padahal saya di penghasilan saya di ya yang sebelah. Di situ saya penghasilan ratusan juta. Sebagai karyawan memang. Sebagai karyawan ya enak, apa aja diklaim kok. Bensin diklaim, mobil dikasih. Jadi gajinya gajinya utuh gitu. Dan tapi kenapa saya buka Joybis? Pertama gini, saya punya pengalaman 30 tahun di bisnis ini, di manajemen itu perusahaan asing semua. Dan saya melihat uang itu lari kemana? Keluar. Makanya waktu itu kita berjuang supaya hasil keringat orang Indonesia ya harus dinikmati orang-orang Indonesia. Makanya bangun ya supaya dinikmati. Tapi begitu udah selesai kemana? Keluar juga. Anda ingat nggak? Indonesia itu dijajah oleh siapa sih? Iya, bukan Belanda. Iya, VOC. VOC itu apa? Company, perusahaan. Masa kita nggak belajar? Masa kita nyuksesin perusahaan? Makanya harus lahir dari Indonesia untuk Indonesia dan dunia. Masa kita terus diperes-peres terus? Kita harus jadi tuan rumah di negara kita sendiri, betul nggak? Jangan sampai, kan masa saya harus biasa dibayar di sana dolar, di sini pakai rupiah. Wah itu hati-hati, itu adalah hasil pemrograman bawah sadar yang nggak benar. Karena toh akhirnya ke rupiah, benar nggak? Nah kita bandingkan kayak tadi ya Pak EN bilang, kita 16% dari rupiah. Oke dari asing juga kan dirupiahkan. Ketemunya lebih kecil dari 16%. Jadi jangan Anda pikir dolarnya. Dolar kan toh dirupiahkan juga kan. Nah kalau memang betul kita karena udah kena ini TKI kan. TKI Pak pembantu di sini gajinya 4 juta. Kalau di sana gajinya 12 juta. Oke itu benar. Gaji di sana dikurskan di sini jadi 12 juta. Oke. Tetapi kalau di sini, pairing di sini berapa, di sana berapa, rupiahnya berapa, betul nggak? Jangan pokoknya dari luar negeri pasti lebih gede. Belum tentu. Belum tentu. Dan waktu saya bangun Joybis, saya ditawari oleh Ustadz Yusuf Mansur. Ditawari suatu penawaran yang susah ditolak. Karena tadinya saya ditawari untuk gaji 500 juta sebulan, saya nggak mau. Di mana sana jadi karyawan doang. Ah enggak lah. Karena saya di perusahaan K itu Komara. Itu saya ngajarin orang bahwa harus menyiapkan passive income mumpung kita masih aktif gitu. Masa saya cuma ngomong doang, betul nggak? Saya harus melakukan apa yang saya katakan. Dan saya punya nasar waktu itu, sebelum usia saya 50 tahun saya harus punya bisnis sendiri. Saya harus menghidupi impian saya. Saya menjalani kehidupan yang menuju ke arah impian saya, bukan ke. Kalau dulu kan kayak di rel kereta api, kayaknya deket tapi nggak akan pernah nempel tuh. Rel kan kayak gitu, kayaknya berduaan tapi nggak pernah ketemu. Kayaknya deket gitu. Nah kemudian saya cari partner susah ya karena banyak yang nawarin saya, Pak Joko di sana dapat saham nggak? Enggak, oke saya bukaan ya. Mau modal berapa? 100 miliar, 200 miliar, siap. Pak Joko saya kasih saham. Pak Joko yang running. Saya lihat nggak ngerti MLM. Pertama aja nurut, nanti lama-lama jadi aneh-aneh. Sampai akhirnya saya ketemu Pak Rudi.
Pak Rudi beliau pengalaman di MLM. Beliau wakil saya di Apli, nggak mungkin nggak punya pengalaman di MLM. 9 tahun saya kenal beliau, jadi saya ngerti karakternya. Sesuai dengan saya gitu. Jadi kita membantu banyak orang. Dan kemudian perjalanan waktu, dan saya kan di ketua Apli selalu ngomong, jangan jalankan kalau nggak ada izin. Harus ada badan POM-nya, harus ada SIUPL-nya. Kenapa kalau nggak ada badan POM-nya dan SIUPL-nya? Yang bahaya adalah leader-leadernya. Bisa ditangkap, bisa di ini, betul nggak? Kena pasal ikut serta. Apalagi lagi sekarang lagi ini kan, lagi viral tuh ikut serta. Kan kasihan kan. Jadi waktu itu saya tinggal 6 bulan lagi izin semua selesai. Nah Ustadz datang, tolong Pak Joko bantu saya lah. Dan dia kasih tawaran yang susah, yaitu gaji 1 miliar sebulan. Waduh, susah ditolak ya. Terus Pak Rudi bilang, ya udahlah, nggak usah lanjut lah Joybis. Ngapain lanjut? Pak Joko udah dapat 1 miliar gaji sebulan, ngapain nyari apa lagi? Saya bilang saya nggak cari duit. Kalau saya cari duit, saya nggak akan buka Joybis, karena saya udah duitnya udah lumayan lah. Apalagi dapat 1 miliar, betul nggak? Dan saya ngomong ke Ustadz, Tat, saya cuma 6 bulan aja. Loh ngapain 6 bulan? Orang gila aja ya kasih satu. Ada apa sih, apa yang Pak Joko cari gitu. Banyak orang-orang Apli bilang Pak Joko itu waktu jadi ketua umum itu paling anti dengan binary. Pak Joko itu orang breakaway banget. Kenapa setelah buka perusahaan binary? Ada apa dengan binary-nya? Ternyata binary-nya beda kan. Bukan seperti binary umum. Ya karena bukan saya anti dengan binary, banyak binary yang dimanfaatkan jadi money game. Ya, jadi selewengkan banyak. Nah, akhirnya coba bayangkan. Kenapa saya tetap buka Joybis? Karena saya pernah ada di posisi begini. Uang itu tiba-tiba terasa hampa. Ya, di titik tertentu ternyata dengan bertambahnya uang tidak menambah kebahagiaan. Memang sebelum sampai ke titik itu, nambah uang, nambah bahagia, nambah uang, nambah bahagia. Tapi sampai titik tertentu, titiknya itu beda-beda tergantung setiap orang ya. Ya kalau orangnya serakah ya nggak pernah ada titik itu, selalu kurang. Dan saya belajar dari orang-orang yang hebat, yang sekarat, yang lagi sekarat. Apa pemikirannya? Jadi kayak Stephen Jobs, waktu dia sekarat, ditulis apa? Habibie waktu dia tulis apa? Dan rata-rata kebanyakan orang menyesali menghabiskan banyak waktu untuk pekerjaan yang gak pernah habis. Sedangkan orang-orang yang dia cintai selalu menunggu. Makanya Bapak Ibu harus punya kendaraan yang ibaratnya kayak tanah yang subur. Kita tanam, memang kalau kita memang mau waktu, mau kebebasan waktu, kita harus tanam waktu, betul. Kalau mau uang kita harus tanam uang. Kalau kita mau jagung masa kita tanam beras. Begitu panennya beras komplain. Lah kamu nanamnya beras. Ya sama kalau Bapak Ibu memang ingin kebebasan waktu, tanam waktu. Kalau memang mau uang, tanam uang. Dan nanam sebakul uang nggak mungkin menuai sebakul uang. Tapi berbakul-bakul uang, betul nggak? Itu kan hukum tabur tuai kan begitu. Kalau kita menanam jagung, kemudian kita menuai sebakul, kita menanam sebakul jagung, kemudian kita menuai sebakul jagung, nggak ada orang yang nanam, ngapain ditanam? Dimakan aja langsung. Cuman hati-hati harus milih tanahnya. Nanam sebakul jagung, kagak tumbuh, hilang. Karena tanahnya, iya. Kayak tadi naik pesawat ke korut hasilnya. Hati-hati, makanya harus pinter-pinter gitu ya. Nah jadi Joybis itu dilahirkan untuk apa? Ya, tadi ya, begitu saya mencapai titik tertentu ternyata nggak tambah happy. Dan ini saya ngobrol sama Pak Erwin, ya Royal Crown Ambassador. Itu ngobrol, lu kerasa nggak Job? Kok duit semakin lama makin hambar ya? Iya, nunjuk apa dapat, nunjuk apa dapat, nunjuk apa dapat. Ternyata nilai bahagianya jadi turun. Makanya orang kaya ya susah dibahagiakan. Siapa yang nonton Squid Game? Nah, nggak ada. Wah luar biasa ini networker semua nih. Waktunya buat presentasi semua.
Squid Game itu kan orang kaya yang susah dibahagiakan akhirnya menciptakan Squid Game bunuh-bunuh orang. Karena dalam bunuh dia ada kebahagiaan. Itu orang-orang yang ngeblinger. Dan saya belajar apa sih sebenarnya yang terus menambah kebahagiaan? Pertama ternyata kedekatan kita dengan Tuhan. Yang kedua kedekatan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Dan yang ketiga adalah kedekatan kita dengan sahabat-sahabat kita. Dan MLM itu apa? Dengan sahabat-sahabat kita. Dan banyak ternyata perusahaan-perusahaan yang nggak ideal untuk bisa ngajak orang untuk menjadi kendaraan untuk bisa pensiun. Nah disitulah saya merasa terbebani ya, yang orang yang tahu, yang paham kenapa nggak bikin. Gitu. Makanya saya bikin Joybis ini untuk menciptakan kendaraan untuk mewadahi orang-orang yang siap berjuang bersama-sama saya untuk menuju passive income. Walaupun untuk itu harganya adalah saya harus bakar gaji 1 miliar. Saya siap lakukan dan saya sudah lakukan itu. Jadi kalau Joybis ini main-main, udah gila aja saya ya. Betul nggak? Makanya segala sesuatu yang mau diterapkan di Joybis harus lulus satu ujian kata yaitu ini bisa panjang nggak? Pak marketing plan gini-gini bisa panjang nggak? Kalau nggak panjang nggak usah. Ya, produk bisa panjang nggak? Banyak yang nawarin saya Pak pakai produk ini Pak sabun. Ini ada pemutihnya. Pemutihnya itu pakai apa sih? Hidrokinon. Hidrokinon ini kan jelek ya, bisa untuk kanker kalau kita pakai terus bisa kanker nantinya. Nggak usah khawatir Pak, ini hidrokinonnya generasi 3 jadi tidak terdeteksi oleh lab hari ini. Murah dan ada hasilnya. Bisnis kan begitu. Coba kalau saya mindsetnya adalah cari uang, saya pakai nggak produk itu? Pakai. Yang penting hasilin duit kan. Ngecelakain orang pun nggak penting. Kan nanti setelah kankernya udah keluar dari Joybis kali ya. Kan kalau produk kimia itu murah. Kalau produk herbal itu mahal. Tapi nyelakain orang. Saya bilang, gila. Gua nggak mau lah, saya bilang nggak apa-apa yang penting. Itu leader yang ngajuin ke saya, maksa saya dan leader itu udah hilang sekarang. Karena otaknya duit-duit terus. Yang penting nyelakain orang nggak apa-apa. Lu nggak tahu, gua bisa bohongin kamu, tapi saya nggak bisa bohongin diri saya sendiri. Dan saya nggak bisa bohongin Tuhan. Pokoknya segala sesuatu kalau saya bisa berdamai dengan diri saya dan Tuhan, saya akan jalankan. Ya. Nggak, gila, saya selalu bilang gini, gila saya buang gaji 1 miliar untuk cari duit nyelakain orang. Lah gila aja nih orang. Betul nggak? Ya itulah Joybis. Nah makanya Joybis adalah the answer for you. Nah sebenarnya kalau kita lihat problem di dunia ini banyak nggak? Tapi sebenarnya penyebabnya cuma 3. Penyebab dari masalah itu sebenarnya cuma 3. Yaitu masalah-masalah sikap, masalah kesehatan, dan masalah keuangan. Coba kalau ngomong, Pak saya cerai Pak. Oke cerai ini produk dari apa? Dari masalah apa gitu. Kalau cerainya karena sering ditempelengin, berarti produk dari masalah sikap. Karena dia cerai karena suaminya leles wae, berarti karena kesehatan. Ya. Yang kedua karena dikejar-kejar utang mulu kan. Debt collector tiap hari. Debt collector kan kalimat kesayangannya adalah bangsat anjing bunuh. Itu bahasa wajibnya debt collector gitu. Jadi cuma 3 penyebab ini. Yang ada nggak di luar ini? Nggak ada kan? Dan kabar baiknya kalau Anda mendapatkan masalah karena masalah keuangan, bersyukurlah Anda karena Anda mendapatkan masalah yang paling rendah, paling kecil, paling gampang di dunia ini. Betul nggak? Cari kendaraan yang bisa menghasilkan uang, kerja, dapat uang, selesai masalah. Betul? Memang banyak problem keuangan akhirnya jadi nular ke kesehatan, betul nggak? Karena stres terus jadi leles wae. Padahal aslinya mah problemnya di sini. Ini hanya problem efek samping. Karena lapar, sumbu pendek, senggol bacok.
ya kan? Tapi sebenarnya aslinya ini, kalau ini selesai semua, betul nggak? Tapi ada juga yang memang problemnya di sini, betul nggak? Duitnya udah banyak juga tetap nindas orang. Duitnya udah banyak juga tetap nempeleng orang, bener nggak? Nempeleng istri, ada yang masalahnya di sini. Dan ini yang paling berat diselesaikan. Ini nomor 2 paling berat, ini yang paling enteng diselesaikan, betul nggak? Jadi bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dapat masalah yang paling ringan di dunia. Dan manusia dilahirkan itu adalah untuk menjadi sang juara, betul nggak? Makanya hiburan kita adalah masalah. Benar atau benar hiburan kita masalah? Coba kalau nggak percaya, Anda nonton film. Itu yang ditonton apa sih? Masalah kan? Itulah sebabnya begitu jagoannya menang, filmnya bubar. Anda main game cari apa sih? Cari masalah. Anda level 1 ke level 2, level 2 lebih gampang nggak? Level 3 lebih susah nggak? Level 4, tapi itu yang Anda cari kan? Karena apa? Karena Anda terhibur. Cari masalah. Makanya jangan takut dengan masalah. Karena Anda diciptakan Tuhan untuk menaklukkan masalah itu. Itulah. Makanya kenapa orang kaya itu susah disenangkan, karena dapat nggak ada masalah, nggak happy. Nunjuk gak dapat, dikejar, dapat, bahagianya. Itu perempuan tahu persis tuh Pak, makanya ada istilah jinak-jinak merpati. Kalau gampang tuh nanti kita ya kan? Itu manusia sebenarnya. Nah, pertama kesehatan, kita lihat ya, katanya Mahatma Gandhi, kesehatan itulah sebenarnya adalah kekayaan yang sesungguhnya. Ya, orang kaya bisa makan apa aja tapi dilarang. Ya kan banyak kan orang bisa beli apa aja, nggak boleh makan asin, nggak boleh makan ini giginya rompol, ini nggak boleh kena pusing. Ya, waktu bisa makan semua nggak punya duit, waktu punya duit nggak boleh makan semua. Nah gimana? Nah mari kita lihat apa sih penyebab kematian di Indonesia ini? Ternyata nomor 1 pembunuh di Indonesia itu adalah stroke, bukan jantung. Yang jantung tuh yang lain tuh, Cina nomor 1 jantung. Mana ya nomor 1 jantung? Iya, nomor 1 jantung. Nah, Indonesia itu yang pembunuh nomor 1 adalah stroke, kedua adalah penyakit jantung, ketiga adalah kelainan neonatal, itu adalah bawaan lahir, diabetes, sirosis itu hati mengkerut, TBC, penyakit diare, COPD itu adalah penyakit yang berhubungan dengan paru-paru, ya pneumonia atau COVID ya, nyeri di punggung bawah, cedera jalan. Jadi kecelakaan itu pembunuh nomor 10, kecelakaan itu. Dan apa penyebab? Kita lihat tuh stroke. Tadi Pak Indra bagus banget tuh udah demoin ya. Pembuluh darah kita itu kalau disambung-sambung ternyata 2 keliling dunia. Dan karena di Indonesia ini kenapa banyak stroke? Kenapa? Makanannya enak-enak di Indonesia ini kan. Jadi stroke lah. Stroke itu karena apa? Pecahnya di sini kan, nyumbat pecah di otak. Kalau di jantung ya sakit jantung. Jadi milih mau pecah di mana, di jantung atau kalau nggak milih pecah ya omega 3 lah. Nah, apa faktor risiko yang paling menyebabkan kematian tadi itu apa sih? Biangnya apa? Malnutrisi nomor 1. Makanya kita harus benar-benar jadi duta pembawa solusi di luar sana gitu. Malnutrisi, tekanan darah tinggi nomor 2, tembakau, ngerokok ternyata nomor 3, polusi udara nomor 4, resiko diabetes nomor 5, glukosa tinggi. Dan yang anehnya mencuci. Siapa yang suka nyuci di sini? Makanya jangan lupa pakai ini ya. Pakai sarung tangan karena itu deterjennya masuk lewat kulit ya, kayak transdermal masuk lewat kulit. Racunnya masuk ke dalam tubuh. Mencuci tuh kelainan fungsi ginjal, LDL tinggi. Tapi nomor 1 malnutrisi, makanya kita harus paling terdepan menyelamatkan teman-teman kita di luar sana. Apalagi coba udara, polusi, makanan, udah banyak suntikan lah sana sini, kimia lah segala macam. Air, bakteri lah segala macam, ada juga pengawet atau klorin lah.
kontaminasi tanah lah, pestisida. Jadi ya dunia ini udah seperti itu. Kita nggak mau hidup di sini terus gimana? Meninggal dong. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong kita cuma hidup sekali, salah. Kita setiap hari hidup, betul nggak? Kita mati sekali. Bukan hidup sekali. Setiap hari kita hidup. Bangun pagi hidup, berarti setiap hari kita hidup kan, matinya sekali. Bukan hidup sekali. Nah, karena dunia udah begini gimana? Berarti kan kita harus punya, kata dokter kemarin, life hacks. Bagaimana menghacks. Hacks itu apa ya? Mengakali triknya gimana supaya kita bisa tetap hidup dengan sehat walaupun dengan lingkungan seperti ini gitu. Nah, produk kita ABCDEI, anti-degeneratif, beauty, cleansing, detox, energi itu ion negatif dan imun, itu udah lengkap. Dan banyak kesaksian-kesaksiannya. Ini ada di channel Telegram. Dan ini produknya terbaik semua. Kayak contohnya Joy Pauline. Joy Pauline itu saya cari produk terbaik. Ini produk Jepang terbaik di dunia. Dan saya lihat pabriknya di mana? Di Korea. Saya datang ke Korea. Akhirnya kita reformulasi sendiri karena yang di Jepang itu bau jamu. Orang di sana suka jamu. Kalau di sini mah kita lari-lari ya sama jamu karena kita udah dari kecil tuh dikejar-kejar minum jamu. Jadi kita trauma enak sama jamu. Makanya saya ganti jadi nggak jamu. Kemudian kayak kolagennya. Kolagen kita nomor 1 siapa? Kinohimitsu. Nomor 1 tuh di dunia nomor 1 itu Kinohimitsu. Itu perusahaan Jepang. Dan saya cek pabriknya di mana. Ternyata di Taiwan. Saya datangin Taiwan. Makanya semuanya ini adalah dari pabrik yang terbaik. Kenapa saya cari pabrik yang terbaik? Karena dia berarti dapat kayak kolagen ya. Kolagennya berarti kolagen yang nomor 1 di dunia, tapi harganya murah. Kenapa harganya murah? Karena dia untuk menyuplai produk Kinohimitsu dia beli dalam jumlah banyak. Kalau dalam jumlah banyak berarti kan murah. Kita nyempil sedikit. Jadi kalau perusahaan MLM punya pabrik sendiri, saya pernah ada di perusahaan MLM yang punya pabrik sendiri. Ya dia terjebak dengan pabriknya mau nggak mau. Tapi kalau nggak punya pabrik sendiri, kita justru mempunyai produk-produk terbaik dunia yang bisa diambil di sini. Yang susah itu kan ownernya bagus, marketing plan-nya gampang. Kalau cuma produk doang mah, siapa sih orang yang nggak mau jual kalau ada orang punya duit? Betul nggak? Simple itu, mau produk apa aja asal bagus. Pertanian juga kita lagi ada produknya. Jadi simple, apa Pak produk apa? Nanti saya carikan yang terbaiknya. Ya, gampang itu. Masalah produk. Kemudian apa lagi? Nih kesaksian-kesaksiannya ada di itu. Nah, masalah tadi ya, keuangan. Ya memang keuangan problemnya kan gini, pendapatan kita ini mencerminkan kemampuan kita. Problemnya, kebutuhan kita itu lebih seringnya lebih tinggi daripada kemampuan kita. Apalagi impian kita. Gimana cara nambal ini? Ya harus cari penghasilan tambahan, tapi penghasilan tambahan yang waktunya fleksibel, yaitu Joybiz. Tetapi Bapak Ibu jangan sampai cuma di sini aja ya. Kalau sampai di sini aja kan berarti uang. Bapak Ibu harus mulai memikirkan ini. Ya, kata Warren Buffett, jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang pada saat Anda tidur, maka Anda akan bekerja terus sampai mati. Bill Gates bilang, jika Anda lahir miskin bukan kesalahan Anda, tetapi jika Anda mati miskin, itu adalah kesalahan Anda. Karena dalam kehidupan Anda banyak sekali peluang emas mengetuk pintu Bapak Ibu. Betul? Peluang emas itu merubah kehidupan Bapak Ibu apa enggak? Tergantung keputusan Bapak Ibu. Betul? Kan jangan sampai bilang, dulu tanah sebelah harganya cuma 1.000. Sekarang udah 10 juta. Kenapa Bapak nggak beli waktu itu? Iya buat ini, buat kosmetik, buat makan. Iya, buat dibeliin apa? Es. Banyak orang kaya itu belinya apa? Es batu. Es batu tuh dia ngapa-apain nih, kita noleh bentar, hilang kemana tadi? Ya kan banyak orang kaya tuh leader-leader belinya apa? Mobil, mewah, ini mewah. Padahal mobil nggak diapa-apain, diparkir aja, turun tuh harganya. Ya perlu sih memang, karena kan kita bisnis perlu membuktikan bahwa menghasilkan uang. Memang perlu, tapi ya cukup lah, nggak usah sampai 3, 4, 5. Kalau presentasi silahkan dibeset, nanti besok saya beli lagi. Itu jual kesombongan ya. Nah kita lihat coba, kalau kita pikir, nggak apa-apa Pak, saya punya tabungan banyak. Mari kita belajar dari Mike Tyson. Mike Tyson punya uang 5,8 triliun, bangkrut.
Tuh. Jadi penghasilan besar nggak cukup, tabungan besar nggak cukup. Kita harus punya mesin uang. Yaitu aset yang menghasilkan uang. Evander Holyfield punya 8,2 T. Bangkrut. Tuh, pada bangkrut semua. Kenapa dia bangkrut? Karena dia masuk di sini, golongan ini. Jadi menurut cash flow quadrant Robert Kiyosaki, itu orang dibagi dua kategori berdasarkan penghasilan, yaitu active income dan passive income. Jadi ada 4 kuadran. Yang active income tuh begini. Kita bekerja, kita menghasilkan uang, berhenti bekerja, ya berhenti uangnya. Kita jualan, dapat untung, berhenti jualan, nggak dapat untung. Kalau kita fokusnya jualan aja, coba bisa nggak kita lebih besar daripada yang kita jual? Untungnya. Misalnya omset kita 10 juta, bisa nggak untung lebih dari 10 juta? Omset loh, bukan modalnya. Omsetnya 10 juta, bisa nggak jual? Nggak bisa kalau cuma jualan. Satu-satunya jalan adalah networking. Networking sebenarnya yang benar ya. Setiap orang nggak usah jual banyak-banyak, setiap orang cuma pakai produk atau jual produk, ya paling 2,5 juta setiap orang, tapi ada 10 juta orang. Itu akan lebih sustain, akan lebih stabil. Coba kalau ngandalin satu orang bisa jualan 300 juta, orang itu sakit, berat turun 300 juta omsetnya. Jaringan Anda yang kuat adalah ya cukup setiap orang paling 2 juta, 3 juta, tapi ada 10.000 orang. Sehingga Anda cuma jual 2,5 juta, bonusnya 100 juta. Betul nggak? Berarti melebihi menjual kan. Kalau menjual kan tadi saya jualan 2 juta, nggak mungkin saya punya penghasilan lebih dari 2,5 juta. Karena yang saya jual 2 juta, betul. Jadi bekerja pintar. Nah, sedangkan passive income yang di sini, owner business, itu adalah kerjanya awalnya gila-gilaan, hasilnya nggak ada. Ini di sini nih orang yang mulai mempertanyakan diri, ini bener nggak ya gue kerja? Tapi sebenarnya kita bisa belajar dari petani, betul nggak? Petani itu dia komplain sama Tuhan, Tuhan panen dulu nih, baru saya mau nanam. Mana ada? Nanam belum tentu panen. Petani itu yang luar biasa. Kalau kita nenek moyang kita apa? Pelaut. Pelaut aja harus ada modal dulu kan. Tapi masih mendingan ya sehari. Ya, ada yang memang pelaut yang 1 bulan juga kan. Ya itu jadi kita harus keluar dulu, gila-gilaan dulu. Tapi yang penting Anda harus tahu bahwa Anda di kendaraan yang benar dan menuju ke Dubai. Bukan ke Korut, udah gila-gilaan ke Korut ujungnya. Selesailah kita ya. Nah, kemudian jika Anda tidak segera pindah ke kuadran kanan pada usia produktif, maka pada usia non-produktif Anda hidup di bawah belas kasihan orang lain. Karena menjadi tua itu adalah kepastian. Walaupun Anda penjahat, walaupun Anda orang baik, tetap aja tua. Walaupun Anda seorang kaisar, walaupun Anda seorang pengemis, tetap aja tua. Betul nggak? Nah, selagi Anda punya kesempatan dari produktif, buatlah aset kayak tadi ya, passive income itu yang menghasilkan uang itu apa? Jadi kayak ini passive income, ini adalah yang menghasilkan uang adalah sesuatu yang di luar diri kita. Sedangkan yang active income itu masih di dalam diri kita yang menghasilkan uang, sistem. Ya, yang menghasilkan uang itu sistem. Sistem itu masih ada di dalam diri kita. Contoh, kita aktor. Berarti sistemnya ada di dalam diri kita. Jadi ada kita menghasilkan uang, ada kita nggak menghasilkan uang. Kita lawyer, ada kita menghasilkan uang, ada kita tidak menghasilkan uang. Bagaimana kita mengeluarkan sistem ini supaya keluar dari diri kita? Contoh passive income itu apa sih? Kita punya rumah, rumahnya dikontrakan. Uang kontrakan itu adalah passive income karena kita tidak lagi bekerja, tidak meluangkan waktu menghasilkan uang. Sehingga rumah itu disebut aset. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang tanpa kita lagi bekerja, tanpa perlu menginginkan waktu. Nah kalau di bisnis ini gimana? Waktu kita join memang masih self-employed. Sistemnya ada di dalam diri kita. Nah ada pelatihan, ada training, ada support system sehingga kita bisa menduplikasikan kemampuan kita. Dan apalagi di bisnis ini cuma 2 kaki aja udah selesai. Kalau di breakaway kan ada 10 kaki, ada 5 kaki, ada 8 kaki. Di sini cukup 2 kaki. Kalau mau lebih dari 2 kaki bisa silahkan. Makanya kenapa di binary itu perlu 1 titik lebih dari 1 titik.
Karena satu titik pairingnya ada maksimum per hari, betul? Kalau breakaway nggak perlu. Nah, jadi mumpung Anda masih di sini, segera mungkin gunakan waktu yang ada untuk segera membentuk aset. Kalau enggak, Anda hidup di bawah belas kasihan orang lain, entah itu mungkin anak kita atau menantu kita. Dan waktu kita di bawah belas kasihan orang lain, tiba-tiba kita gampang tersinggung. Sensitif, betul nggak? Dulu waktu kita masih ngasih duit, nak pulang nak lebaran, wah sibuk pak. Oke, begitu kita dikasih duit sama anak, nak pulang nak lebaran sibuk. Oh kayak gitu ya, bapak udah nggak ada guna, udah sampah, makanya nggak dipeduliin. Padahal kejadiannya sama, cuman cara nangkepnya beda, betul nggak? Stres kan kayak gini, stres akhirnya asam lambung, akhirnya meninggal duluan. Harusnya dia lagi udah kerja seumur hidup, harusnya saatnya senang-senang, malah jadi saatnya stres-stres. Yang harusnya tadinya umurnya bisa lebih panjang, jadi lebih pendek. Karena pembunuh nomor satu sebenarnya apa? Kurang tadi, stres. Pernah ikut itu? Reuni? Kenapa kita ikut reuni anak SMA? Tiba-tiba di situ ada yang tua, ada yang muda, padahal kan kita seumuran. Iya, ada yang pincang, ada yang masih muda. Duh, kita kan seumuran. Kenapa waktunya berjalan tidak sama? Yang waktunya kenceng itu stres tuh. Makanya join supaya apapun yang terjadi senang, betul? Harus senang dulu baru bisa merubah keadaan. Harus mulai dari pikiran dulu baru tindakan akan berubah, betul? Nah, ini udah saya bahas. Oke, kita lanjut. Ini ada bukti-buktinya udah ada. Yang penting jangan lihat bukti, jadi bukti ya. Nah, yang tadi ini udah dibahas end year bonus. Di sini ada end year bonus yaitu carry forward di akhir tahun yang tidak terpairing akan dibayar dari 1% omset global bagi member yang memenuhi syarat. Jadi yang nggak kepairing dibayar. Di sini doang yang ada. Dan tadi kan kita udah bahas orang lama itu harus belanja. Nah kalau di Joybis gimana caranya kalau nggak melalui pendekatan hukuman? Di sini itu bonusnya 90% berbentuk cash, yang 10% berbentuk voucher belanja. Tetapi ada maksimumnya, yaitu 2,5 juta. Jadi kalau misalnya bonus Anda 100 juta sebulan, dalam 1 bulan ini ada 100 juta, yang bentuk voucher paling cuma 2,5 juta, bukan 10 juta. Harusnya kan, kalau 100 juta, 10%-nya kan harusnya 10 juta kan voucher belanjanya. Karena dibatasi 2,5 juta. Yang tadi saya ngomong, cukup satu orang 2,5 juta, tapi kali 1 juta, kali 20 juta. Nggak usah banyak-banyak. Ini bukan satu orang, satu unit per unit ya. Ini per unit. Nah, vouchernya belanjanya itu menghasilkan bonus lagi. Begitu dibelanjakan menghasilkan bonus lagi. Jadi orang yang punya bonus 5 juta otomatis dia akan belanja 500 ribu. Orang yang punya bonus 1 juta dia akan otomatis belanja 100 ribu. Dan itu eksekusi belanjanya bukan di tangan perusahaan, di tangan leader. Saya mau kumpulin, besok mau dibelanjain, ya terserah. Tetapi dengan cara ini, semua orang yang punya bonus 100% belanja lagi, betul? Dengan cara ini bukan terjadi semua tadi. Orang lama harus belanja, orang baru juga oke, tetapi tidak dengan paksaan. Tapi dengan alami, apalagi produknya bagus, mau coba lagi. Dan kabar baiknya, akunnya hijau terus. Jadi apa? Jadi bukan orang hebat aja yang bisa, orang biasa-biasa pun bisa sukses di sini, betul? Hijau terus. Jadi apa? Jalan terus untuk dapat bonus plan joy apa? Alpha, sekali aja seumur hidup, seterusnya akan dapat bonus terus. Untuk dapat plan bis, gamma, sekali gamma, ya seumur hidup. Makanya kalau di Joybis, kalau ditanya istri, mah mau kemana mah? Cari ABG, alpha, beta, gamma. Itu 7 generasi itu ini kita, ini orang yang kita sponsori, ini disponsori oleh baju pink ini disponsori oleh yang dasi merah dan seterusnya. Ini disebut generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4, generasi 5, generasi 6, generasi 7. Jadi yang alfa cuman haknya 2 generasi, beta haknya 3 generasi, gamma haknya 7 generasi. Dan jadi gamma seumur hidup 7 generasi.
Jadi gamma tadi berapa satu alfa? Satu alfa paling murah 636.000. Berarti untuk jadi gamma 6 juta doang. Seumur hidup. Hijau terus, 7. 7 terus. Coba misalnya kita nyponsori 10 nih. Jadi generasi 1 Anda nyponsori 10. Nah 10 orang ini nyponsori 10 berarti generasi 2-nya ada 100. 100 nyponsori 10, 1000 dan seterusnya. Nah katakan di 1000 ini ya nomor 7. Punya satu orang punya pairing cuma satu pairing aja nih 100.000. Dari 10 yang sekian orang ini punya pairing cuma 100.000. Kali 3%. Kita dapat bonus berapa? 30 miliar. 30 miliar per hari. Karena ini hitungnya harian. Harian. Gimana? Nggak bahagia, sumbangin ke orang supaya orang lain ikut bahagia. Ada orang-orang yang adik kita, ya kita pengen sukses tapi dia mentalnya kalkun. Kalkun tuh banyak alasan. Udah nggak usah diajak, kasih hadiah aja mobil kayak ini kayak gitu. Mau jadi anak adik itu ya. Bukan kenapa mau jadi adik itu, mau jadi kita dong yang sukses, betul nggak? Nah gimana caranya untuk, yang penting kan ini kan teori, gimana caranya? Itu yang paling penting kan, gimana caranya? Nah ini dia caranya. Kita harus cuman fokus satu titik itu, nyanyilah akhirnya. Jadi kita ada namanya pola turbo. Pola turbo itu mulai dari daftar nama kan, daftar nama kita harus tambah melalui prospecting atau referral. Referral itu orang yang nolak kita tanyain, Pak ada nggak yang kenalan, itu referral. Menambah daftar nama kita. Dan kemudian kita mapping daftar namanya. Yang anti money game, kita bisa sponsori di sini. Yaitu sponsori closing turbo pack. Turbo pack tadi tuh, yang 3,5 juta, bonus sponsornya 1,5 juta. Ini juga asik buat orang-orang yang suka jualan daripada jualan. Jadi produk itu salah satunya kolagen. Ya kolagen itu kalau harga ecerannya 750.000 satu box, itu isinya 15. Hari ini ada diskon. Kalau ibu beli diskon hari ini cukup 3,5 juta dapat 7. Jadi menghemat kurang lebih 2 juta. Cuman hari ini aja. Besok wah nggak jamin bu. Besok karena kan belum tentu kita ketemu lagi besok. Atau belum tentu kita masih hidup atau dia masih hidup. Kan Tuhan yang... Jadi kita nggak bohong, hari ini aja, besok nggak jamin. Nah begitu dia join, dia nggak join, dia pikir dia beli produk diskon, udah pulang. Nah besoknya kita datang lagi, Bu mau dapat diskon lagi nggak? Oh, gimana belinya kemarin kok diskonnya? Nah belinya kemarin diskonnya sekarang mana ada? Ya ini sebenarnya ada bisnisnya. Ada nggak teman ibu yang kayak ibu perlu kayak ini? Ada. Kita jelasin, closing. Kita kasih ke website, nih Bu lihat, Ibu dapat 1,5 juta. Wih, orang yang anti MLM pun jadi cinta MLM. Dan banyak orang-orang yang anti MLM di Joybis ini. Jadi jalanin network. Dan orang yang jualan suka jualan, daripada suka jualan mendingan closingin turbo pack. Karena kalau jualan paling kita bisa jual 1 box, 2 box. Untung 200.000, 400. Tapi kalau closing 3,5 juta, untungnya 1,5 juta. Jadi di Joybis ini orang yang jualan pun akhirnya jadi networking. Orang yang benci sama MLM pun networking juga. Nah kalau yang cari peluang, closing titanium, platinum atau gold. Ya ini 3 unit, titanium itu 7 unit. Titanium itu cuma 11 juta aja. Di MLM lain yang tertinggi kan 23 juta, 28 juta, 32 juta. Di sini 11 juta udah dapat 7 unit. Nah, tapi kehebatan Joybis tadi untuk dapat 240 itu kan bisa untuk dapat satu pairing nggak perlu satu orang satu paket. Jadi satu orang beli satu produk pun nggak usah khawatir. Bonus sponsornya tetap dapat, bonus pairingnya dapat. Kalau begitu berarti kita bisa closing dia cuma 300.000, 200.000. Berarti kalau kayak gitu closing rate-nya tinggi kan? Kalau closingin cuma 200.000, 300.000, betul nggak? Jadi mudah sekali. Jadi seorang pola turbo itu adalah mensponsori 10 orang minimal alpha. Minimal alpha tadi belanja terserah produknya ya, yang paling murah 636. Tapi nggak harus langsung 136 pun nggak apa-apa. Kayak tadi Pak En bilang,
Beli aja omega 3 457 PV, beli 10 udah 570, beli 5 udah 240. Betul nggak? Jadi sponsori alfa gampang. 10 alfa itu kalau masing-masing cuma 636 berarti 636 produknya. Kalau joinnya, fee joinnya itu 150.000. Fee join 150.000 akan mendapatkan produk senilai 156. Jadi baru join aja udah untung. Jadi sekitar 700.000 lebih. Kalau beli yang ini turbo pack, membershipnya free. Yang 3,5 juta itu nggak usah bayar lagi 150, free membership. Tapi kalau yang 636 beli membership. Tapi kan untuk berikutnya udah nggak usah beli membership, ini untuk join aja. Jadi sekitar 700.000 sekian, 7,8. Jadi 10 orang itu cuma omsetnya 7,8 juta doang. Gampang atau gampang? Dan waktunya cuma 3 bulan, bukan 3 hari. 3 bulan gampang banget nggak? Kalau di sini mungkin 3 minggu udah jadi, banyak yang 2 minggu udah jadi, 3 bulan. Ya oke lah, kita kan berpikir tadi orang biasa harus bisa. Kalau hanya orang luar biasa yang bisa, ada kecil kita jaringannya. Harus orang yang biasa harus bisa, maka jaringan kita akan besar, betul? Maka kita buat semudah mungkin supaya orang biasa pun bisa. Dan akhirnya jadi Gamma. Kayak tadi, Pak saya nggak punya uang Gamma, ya tinggal sponsori Turbo Pack. Turbo Pack kan dapat bonus 1,5 juta. 1,5 juta padahal untuk dapat alfa itu cuma 600, berarti 1,5 juta itu 2 kali alfa. Untuk jadi Gamma itu kan 10 kali alfa. Berarti kan saya nyponsori 5 orang begini, saya tuh jadi Gamma dengan gratis dari bonus. Jadi kita desain semudah mungkin supaya tujuannya apa? Supaya orang biasa yang mau kerja pun bisa berhasil. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang bisa berhasil. Jadi kalau dia menang sampai 3 kali, kalau saya mau coba lagi gimana Pak? Boleh. Kalau otomatis Gamma berarti tinggal ini aja kan. Nah ini 3 bulan itu apa sih 3 bulan? 3 bulan itu jarak orang pertama join dan orang terakhir join 3 bulan. Bukan Anda sejak bergabungnya. Jadi orang yang pertama dan orang yang terakhir 3 bulan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah jarak yang pertama join sama yang ke 10 itu harus 3 bulan. Kalau nggak nyampe, kalau lebih Pak 3 bulannya ya yang ke 11. Berarti orang kedua sama orang ke-11 ini ada nggak 3 bulan? Kalau ada ya qualified. Jadi nggak usah mulai dari awal. Kalau nggak ada yang nomor 3 sama nomor 12 ada nggak? Jadi ini dianggap nomor 1, ini dianggap nomor 10. Kalau kayak gini gampang kan? Gampang. Kenapa saya desain supaya seorang yang biasa pun bisa. Supaya semakin banyak orang yang bisa. Jadi kalau menangnya 2 kali, ini ada pinnya. Bintang 2. Menangnya 3 kali, bintang 3. Dan di sini ada orang yang bintang 2 pertama di Joybis, Pak Pradipta, orang nomor 1. Nomor 2 Pak Endriadi tadi. Jadi ini baru diluncurkan. Jadi Joybis itu begitu buka, baru setahun meledak tiba-tiba COVID. Jadi kita fokusnya ke selling lewat online. Jadi ini baru mulai. Jadi kalau Joybis ini sebenarnya ini baru mulai. Baru 2-3 bulan ini rebound kita mulai ke offline-nya. Jadi ini pun baru mulai. Ya. Dan kemudian duplikasikan. Jadi pola turbo dan duplikasikan. Jadi kalau misalnya bisa diduplikasi, ya kan dapat pin ini. Pola turbo coach. Pola turbo coach adalah dia lulus pola turbo dan membuat 10 orang di G1 yang menang pola turbo. Udah itu aja. Jadi pola turbo duplikasi, selesai, semuanya selesai. Semua kunci marketing brand akan kebuka semua. Apa betul Pak? Cuman 2 itu doang. Pola turbo, duplikasi, selesai. Cuman sesederhana itu kebuka semua kunci marketing brand. Oke kita lihat ya. Apa benar cuman teorinya cuman seperti itu bisa selesai? Bisa, kita lihat tabelnya. Jadi gini, kan tadi 3 bulan kan? 3 bulan. Berarti kan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 atau quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Berarti setahun ada 4 quarter atau 4 kuartal, betul? Nah, katakan kita berhasil di kuartal pertama 10. Nah, 10 ini kita duplikasikan. Berarti kan di G2 kita ada 100 orang. 100 orang ini masing-masing menang pola turbo, maka di ini ada 1.000 orang. 1.000 orang ini masing-masing menang pola turbo 3 bulan kemudian 10.000 orang. Nah padahal kan
Orang join bisa aja langsung gamma, bisa aja join tuh 3 unit, bisa aja 7 unit. Kita anggap semuanya semuanya cuma 3 bulan aja dan semuanya cuma join alpha aja semua. Jadi kita pakai perhitungan yang cemen banget lah, cemen. Kalau Bapak Ibu kan paling 3 bulan, 3 minggu udah selesai. Ini anggap 3 bulan selesainya. Dan anggap joinnya nggak ada yang gamma. Joinnya alpha semua, padahal di kenyataan nggak mungkin. Pasti ada yang join gamma, ada yang join 7 unit, ada yang join 3 unit. Kita anggap nggak ada. Semuanya ini aja semua. Hasilnya gimana? Hasilnya dalam setahun ada 12.000 orang dan pairingnya 6.000. Ini bonus pairingnya aja 617 juta. Baru pairingnya, belum bonus sponsornya, belum bonus yang lainnya. Tapi kalau kita punya 6.700 ini, otomatis reward dapat nggak? Tadi reward apa? 3.800. Tadi 7.000. Berarti ini plus ini dapat betul. Kebuka semua ini marketing plan semua kebuka. Jadi kalau ini nggak paham nggak apa-apa. Yang penting pola turbo paham. Kebuka semua kan, ini dapat semua. Ini plus ini plus ini. Karena kalau Bapak Ibu 3.800 otomatis ini dapat. Karena untuk maju ke sini bukan dinolkan lagi tapi tinggal lanjutin. Kesini juga nggak nol lagi tapi tinggal selisihnya aja. Nah kalau pakai pola turbo kan tadi 7.000. Lewat lah. Kalau 6.000 lewat lah, betul nggak? Jadi kebuka semua udah marketing plan tadi kebuka semua. Jadi nggak mungkin 600 bisa dapat berapa miliar lah. Nah mari kita lihat tahun keduanya, ini kan tahun pertama. Tahun keduanya berarti 10.000 ini masing-masing pola turbo ada berapa? 100.000 kan ditambahin 01. Berarti tahun kedua Q1-nya ada 100.000, betul? Tahun kedua Q2-nya 100.000 orang ini jalanin pola turbo 3 bulan kemudian ada 1 juta orang. 1 juta orang ini jalanin pola turbo ada 10 juta orang. 10 juta orang bonus dari leadership-nya 30 miliar sehari. Jadi ini bisa tercapai dalam kapan? Caranya itu harus sederhana, terukur, dan mudah diduplikasi. Dan kalau duplikasi sempurna, cuman setahun 9 bulan. Tetapi pastinya nggak mungkin duplikasi sempurna, betul? Nah, katakan 2-5 tahun aja deh. Masih oke nggak? Bahkan kalau meleset 10 tahun untuk dapat ini masih oke nggak? Caranya ada dan caranya gampang. Kalau sempurna 1 tahun 9 bulan, nggak sempurna 2-5 tahun deh. Kerja gila-gilaan untuk sistem, setelah itu sistem akan bekerja untuk Anda. Masalah yang pertama, sikap. Kita ada bukunya, Foundation Pack. Jadi kita ada audiobooknya, ada video booknya. Hati-hati pola pikir Anda tergantung apa yang sering masuk ke dalam otak Anda. Makanya pergaulan, hati-hati. Orang jahat, waktu jadi anak baik. Bagaimana anak baik ini berubah jadi jahat? Pergaulan. Pergaulan itu apa? Memasukkan value setiap hari ke otak kita. Nah di kita ada namanya dengarkan audiobook setiap hari. Dulu buku kaset pertemuan, sekarang kaset nggak ada. Jadi sekarang audiobook di Joybis apa? Spotify. Tinggal ini Spotify langsung masuk. Jadi gratis itu. Spotify nggak usah download, masukin aja di situ udah ada. Sponsoring dengan yang benar, pensiun dengan sistem yang benar, bagaimana itu edifikasi, bahwa ada semua di situ lengkap. Jadi untuk menutup cerita ini ada sebuah ikan predator, diadakan penelitian yang makan ikan kecil dan waktu itu ditutup sebuah gelas, sebuah kaca, sehingga waktu dia nyoba nabrak lagi. Sampai tertentu dia udah nyerah. Dan kemudian kaca itu dilepas. Dan kaca itu dilepas, apa yang terjadi? Ikan ini mati di sekeliling makanan. Mati kelaparan di sekeliling makanan. Kenapa? Karena dia berpegangan dengan masa lalu. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Bapak Ibu sebelum hari ini.
Mungkin Bapak Ibu udah dikecewakan oleh banyak MLM, Bapak Ibu udah dikecewakan oleh upline. Tapi saran saya, jangan seperti ikan ini. Bukan apa yang kemarin yang terjadi yang menentukan. Tetapi apa yang Anda lakukan nantinya. Hari ini, setelah hari ini apa yang Anda lakukan, itu yang menentukan Anda. Dan kabar baiknya, hari ini ada peluang emas yang mengetuk pintu Bapak Ibu. Dan kenapa peluang emas ini dalam kehidupan kita banyak diizinkan Tuhan untuk mengetuk pintu hati kita, tetapi kenapa tidak merubah kehidupan kita? Karena apa? Karena keputusan kita. Nah, hari ini sekali lagi sebuah peluang emas mengetuk pintu Bapak Ibu. Dan apakah hari ini peluang yang Bapak Ibu dengar akan merubah kehidupan Bapak Ibu 2-5 tahun dari hari ini? Apa yang terjadi pada lebaran Bapak Ibu tahun 2025? Itu ditentukan oleh keputusan Bapak Ibu hari ini. Ambil keputusan, hubungi orang-orang yang mengundang Anda, luar biasa. Orang-orang yang mengundang Anda Bapak Ibu di sini. Pak Indra, tepuk tangan untuk Pak Indra. Pak Ipan, tepuk tangan untuk Pak Ipan. Pak Gilang, Pak Paradipta, Pak EN, Pak Indriadi, dan luar biasa kolaborasi dengan mereka. Dan kalau Bapak Ibu siap berjuang bersama saya saja yang sudah buang 1 miliar gaji sebulan. Siap berjuang. Mari kita berjuang bersama. Sekali lagi ambil keputusan hari ini karena ini adalah menentukan kebahagiaan orang-orang yang Anda cintai. Selamat siang. Salam joy. Senang!